Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridho Frani Lemarburu, kelas A5 Keperawatan semester 1 dengan program studi S1 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan dosen pengampu Nes Afford Hawongkar Escape MPS. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi terobosan masa depan di bidang kesehatan. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS saya. Terobosan masa depan di bidang kesehatan. Ya, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan teknologi masa depan di bidang kesehatan. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari maupun di bidang kesehatan. Perkembangan teknologi berkembang pesat, inovasinya juga disesuaikan dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Kita lihat pembahasan yang kedua, yaitu berbagai teknologi canggih yang kemungkinan akan berkembang di masa depan. Ya, jadi ini adalah perumpamaan atau rancangan-rancangan, yaitu yang pertama, robot dokter. Terkait dengan perkembangan zaman, banyak dibutuhkan tenaga medis, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran tentang pembuatan robot dokter, sehingga dapat membantu dokter dalam melakukan pekerjaan dan profesinya sebagai dokter. Ya, yang kedua, yaitu mobil otonom. Mobil otonom ini adalah kendaraan yang mampu membawa penumpangnya tanpa harus dikemudikan oleh supir. Teknologi ini dapat membantu mengantarkan pasien rujukan dengan waktu yang sangat singkat dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien serta perawat yang mendampinginya. Jadi di masa depan nanti kemungkinan mobil ini sudah ada atau sudah diciptakan. Yang berikut, alat-alat dokter modern. Berbagai alat dokter modern yang dapat digunakan di masa depan, yakni untuk mengukur dan mengetahui berbagai penyakit yang dialami pasien, seperti stetoskop, termometer, tensimeter, timbangan dan pengukuran tinggi badan, otoskop, dan lain-lain. Ya, jadi teknologi modern milik dokter yang kemungkinan akan terjadi di masa depan, yaitu dokter tidak lagi memeriksa pasien, melainkan hanya menaruh alat itu kepada pasien. Dokter sudah mengetahui berbagai penyakit yang dialami pasien ataupun riwayat-riwayat penyakit pasien. Oke. Kita masuk di yang berikut. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi masa depan. Kita masuk di dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan kemajuan dalam pelayanan kesehatan. Jadi kalau teknologi sudah ada, pasti sangat meningkat kemajuan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, yaitu memberikan citra yang baik bagi rumah sakit tersebut. Ya, jadi ketika teknologi modern telah ada, itu akan memberikan dampak yang sangat baik bagi rumah sakit tersebut. Akan banyak membawa nama baik rumah sakit, citra baik rumah sakit tersebut akan diangkat. Kita masuk di dampak negatif.
yaitu yang pertama, mengurangi tenaga pekerja. Ya, jadi ketika teknologi telah diciptakan, itu semua pekerjaan akan dilakukan oleh teknologi tersebut. Sudah tidak dilakukan lagi oleh manusia. Yang kedua, susah bagi seorang perawat untuk mencari lapangan pekerjaan. Ya, akan susah bagi seorang perawat karena sudah diciptakan robot dokter atau asisten dokter. Jadi, perawat akan sangat kurang dibutuhkan. Yang ketiga, akan terjadi kemiskinan bagi para supir karena berkaitan dengan mobil otonom yang bisa berjalan tanpa membutuhkan supir. Ya, itu benar. Dan yang terakhir, naiknya biaya pelayanan kesehatan sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani. Ya, di saat perkembangan teknologi akan menjamin pelayanan kesehatan yang baik. Di situ juga akan terjadi peningkatan biaya pelayanan kesehatan, biaya administrasi. Ya, kita masuk di yang berikut. Kepedulian perawat terhadap masyarakat di masa depan. Kita sebagai perawat profesional, kita harus berpikir ke depan bahwa apa saja yang akan terjadi di masa depan. Berkaitan dengan perkembangan teknologi, sehingga hilangnya banyak pekerjaan. Oleh sebab itu, kita harus menciptakan berbagai usaha-usaha dan pekerjaan untuk dapat membantu masyarakat. Ya, jadi di saat perkembangan teknologi itu, kita harus bisa berpikir ke depan. Apa saja yang harus kita ciptakan agar bisa membantu masyarakat ke depan. Kita masuk di pembahasan berikut, yaitu berbagai usaha yang harus diciptakan. Kemungkinan usaha-usaha yang bisa diciptakan sebagai seorang perawat untuk menjamin atau membantu masyarakat, yaitu klinik gratis. Ya, seiring dengan perkembangan zaman akan terjadi kemiskinan yang besar karena akan tidak dibutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, klinik ini dilaksanakan untuk membantu melayani masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, memberikan perobatan gratis dan pelayanan gratis bagi masyarakat. Ya, kemungkinan sebagai perawat profesional ini yang bisa diciptakan ketika terjadi kemiskinan yang melanda bagi masyarakat. Dan yang kedua, pil ajaib. Pil ini diciptakan di masa depan agar dapat memberikan tenaga bagi tubuh manusia. Pil ini berfungsi untuk melindungi dan memberikan daya tahan tubuh yang kuat agar mencegah datangnya penyakit yang menyerang daya tahan tubuh seperti yang telah terjadi di zaman sekarang ini, yaitu virus corona. Kita telah ketahui bahwa virus corona itu menyerang kekebalan tubuh. Maka kita berpikir apa yang bisa diciptakan agar tidak terjadi penyakit-penyakit seperti itu. Maka kita berpikir untuk menciptakan pil ajaib. Ya, sekian dari materi saya di saat ini. Jika ada jarum patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih.